Dari Komisi 9 sendiri, Mbak, apakah ada hal-hal yang menjadi concern atau menjadi pembahasan di dalam rapat terkait dengan ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau nanti kedepannya mungkin akan menjadi celah begitu Pak Ya, dari makan bergizi gratis ini akan menjadi permasalahan-permasalahan. ya. Apa Pak sebetulnya? Saya kira kalau peluang terjadinya moral hazard itu pasti ya. Di semua program pemerintah pasti oknum-oknum atau orang yang ingin mengambil keuntungan itu pasti selalu ada. Contoh misalnya begini, yang kita khawatirkan itu sebetulnya adalah ketika melihat proses suplai bahan baku ke dapur. Kan kita sudah sepakat ini, yang bisa mensuplai bahan baku ke dapur makan bergizi gratis itu kan BUMDes dan juga koperasi. Kenapa kita sepakati BUMDes dan koperasi? Karena dua institusi ini kita asumsikan akan menjadi motor utama dari menggerakkan ekonomi di bawah gitu. Problemnya adalah untuk bisa mensuplai bahan baku ke dapur itu harus melalui proses e-katalog. Jadi BUMDes dan koperasi harus punya kemampuan untuk mengekatalogkan produk-produk pertanian. Komoditas yang nanti akan masuk sebagai bahan baku di dapur itu. Itu tantangannya gitu. Nah, ketika misalnya BUMDes dan koperasi ini tidak bisa atau misalnya mengalami kendala untuk mengekatalogkan produk-produk pertanian itu untuk bisa diakses, maka peluang yang masuk kemudian adalah korporasi. Kalau korporasi, maka harapan kita untuk bisa menjadikan dapur makan bergizi gratis untuk menggerakkan multiplier effect bagi sektor itu tidak akan terjadi, karena yang masuk adalah korporasi. Nah, sementara ini nggak bisa ditunda, karena pengadaan bahan baku untuk dapur itu ya sudah harus mulai dari Januari ini. Gitu. Nah, kita harus melihat ini kesiapan para BUMDes, para pengelola BUMDes dan juga para pengelola koperasi di bawah untuk mengkatalogkan produk-produk pertanian ini. Itu tantangannya sebetulnya. Baik, tapi Anda melihat untuk sektor pangan sendiri ya Pak ya, terkait dengan juga kalau kita lihat Presiden Prabowo sangat-sangat optimis bahwa swasembada pangan ini benar-benar bisa terjadi begitu Pak, atau Indonesia bisa swasembada pangan. Apakah Anda melihat bahwa program makan bergizi gratis ini benar-benar akan membuat kita swasembada pangan Pak? Karena kalau kita lihat begitu ya, kita tidak memungkiri bahwa ada beberapa bahan pokok yang sampai dengan sekarang kita masih impor begitu ya. Betul. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Justru menurut saya dengan dapur makan bergizi gratis ini itu adalah trigger bagi kita semuanya untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Bahwa pasar kita itu terbuka begitu luas. Sungguh aneh kalau kemudian kita punya pasar yang sebegitu luas, tapi kemudian komoditasnya malah impor, kan jadi aneh gitu. Nah, menurut saya ini harus jadi trigger untuk kementerian-kementerian di luar Badan Gizi Nasional gitu, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan juga gitu, terkait dengan kebijakan tata niaga impor barang dan segala macamnya. Baik Pak, terkait dengan tadi Anda menyampaikan bahwa akan selalu ada oknum-oknum gitu Pak, apalagi yang mungkin terkait dengan moral hazard tadi Anda sampaikan begitu ini. Belum lama ini kita sama-sama tahu ya Pak bahwa ada berita yang sedang viral, ada yang meminta biaya begitu Pak, ada pihak-pihak yang meminta biaya baik dari sisi biaya agar program makan bergizi gratis ini bisa mereka terima, dan juga ada yang para peserta ini dimintai biaya agar box makannya ini bisa mereka dapatkan begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak? Ini kan belum saja dimulai begitu ya Pak, tapi berita viral terkait dengan hal ini nih sudah ada. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Iya, ini kita sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa program makan bergizi gratis ini betul-betul gratis. Kita sama BKN sudah menyepakati bahwa nggak boleh ada pungutan serupiah pun kepada masyarakat, kepada peserta didik. Semuanya sudah disiapkan oleh BKN. Ya. Mulai dari dapurnya, peralatan masaknya, kemudian packaging box untuk makanannya, udah disiapkan semuanya. Sampai dengan transportasi dari dapur ke sekolah, itu semuanya sudah ditanggung penuh 100% oleh BKN. Jadi tidak dibenarkan kalau ada praktek di lapangan memungut biaya atas nama program makan bergizi gratis. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada netizen ini. Kalau ada yang seperti itu, silakan melapor ya Pak. Silakan lapor saja, pasti akan ditindak. Karena itu menyalahi aturan yang berlaku. Termasuk juga dengan terkait pengadaan dapur. Ini juga sudah mulai banyak juga saya mendengar laporan di bawah ini Mbak Sinta. Kan ada dapur yang bermitra dengan masyarakat, dengan swasta. Dari 5.000 dapur itu kan kurang lebih 3.500 itu bermitra dengan swasta. Ada oknum yang sudah mulai menawarkan ini, bahwa kalau mau mendirikan dapur harus
bayar sekian, kita ingin pastikan bahwa itu semuanya tidak ada. Kalau ada yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari proses pendirian dapur makan bergizi gratis ini, saya kira itu adalah tindakan yang tidak tepat dan bisa masuk dalam kategori pidana. Baik, sangat menarik dialog kita dengan Pak Zainul Munasikin, anggota Komisi 9 DPR RI terkait bagaimana kesiapan ya Pak dari pemerintah untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Tentunya harapannya Pak dari kita semua bahwa program ini dapat bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ditargetkan sejak awal. Terima kasih banyak Pak Zainul sudah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak di pagi hari ini. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.